بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali kenikmatannya kepada kita. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, juga nikmat taufik, dimudahkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan kepadanya. Itu terbukti pada malam hari ini Allah mudahkan kita untuk melanjutkan acara kita, yaitu talaqi, tahsin tilawah dan juga qiraah Al-Qur'an interaktif di Ahsan TV ini. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan materi dari yang sudah selesai dari pertemuan terakhir, yaitu tentang tajwid al-kalimat. Kalau dahulu kita sudah mempelajari tentang tajwidul huruf, bagaimana kita memperbagus bacaan setiap hurufnya. Dari mulai kita mengenal ya, apa itu huruf hijaiyah, apa saja huruf-hurufnya. Kemudian kita juga mempelajari atau mengenal harakat asliyah, juga cara mengucapkannya dengan sempurna. Kemudian berikutnya kita pelajari makharijul huruf, kemudian sifatul huruf, kemudian tafkhim dan tarqiq. Dan alhamdulillah itu semua sudah selesai. Sehingga setelahnya kita akan pelajari tajwidul kalimat, yaitu bagaimana kita memperbagus bacaan dari susunan huruf. Jadi yang tadinya satu huruf, kemudian huruf-huruf tersebut disusun sehingga menjadi kata. Bagaimana kita memperbaiki setiap kata yang dalam bahasa Arab adalah kalimat, bahasa Indonesianya adalah kata. Maka insyaallah kita akan bahas pada malam hari ini setelah pesan-pesan berikut ini insyaallah. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita akan memasuki pada pembahasan tajwid, khususnya pada tajwidul kalimat. Dan insyaallah kita akan mulai pembahasan tajwidul kalimat ini dengan ahkamun nun sakinati wat tanwin, yaitu hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Namun sebelum kita membahas apa saja hukum-hukum nun sukun dan tanwin, ada baiknya kita mempelajari ta'rif dari an-nun sakinah wat tanwin, yaitu bab tentang pengertian atau definisi dari nun sukun dan juga tanwin tersebut. Kita tahu bahwasanya nun sukun dan tanwin ini memiliki persamaan. Nun sukun dan tanwin memiliki persamaan. Apa persamaannya? Persamaannya adalah sama-sama berbunyi n. Misalkan jika ada nun sukun sebelumnya hamzah fathah dibaca an. Begitu pula saat ada fathatain dibaca an. Kemudian nun sukun sebelumnya kasrah dibaca in. Jika ada kasratain maka dibaca in juga. Nun sukun sebelumnya dhammah dibaca un, begitu juga dengan dhammatain dibaca un pula. Sehingga antara nun sukun dan tanwin ini sama-sama berbunyi nun sukun atau berbunyi huruf n. An, in, un. Sehingga tatkala nun sukun dan tanwin ini bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah 29 ya, khususnya selain daripada alif ya, maka 28 saja.
maka hukumnya sama. Ada hukumnya yaitu 4. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya nanti. Hukumnya adalah izhar, kemudian juga idgham, kemudian juga iqlab atau qalb, dan terakhir adalah ikhfa. Nah, ini pembahasan sekilas tentang persamaan dari nun sukun dan tanwin. Jadi sama-sama dibaca n, sama-sama dibaca nun sukun. Adapun perbedaannya ya, kita akan membahas dari perbandingannya dulu, baru nanti kita kepada pengertian masing-masingnya. Apa pengertian nun sukun dan apa pengertian tanwin. Nah, kita akan bahas dari bagian perbedaan nun sukun dan tanwin dulu. Silahkan ditampilkan untuk yang perbedaannya. Baru setelah itu nanti kita ke pengertiannya. Yang perbedaan ada tabel nun sukun dan tanwin. Nah, ini kita lihat di situ bahwa nun sukun dan tanwin memiliki perbedaan. Yang pertama, bahwa nun sukun itu adalah asli atau tambahan. Jadi bisa jadi nun sukun itu adalah nun sukun asli, bisa jadi nun sukun tambahan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya misalkan ada kata yang suru. Yang suru itu ada nun sukunnya. Kata yang suru, nun sukunnya adalah nun sukun asli. Maksud asli adalah berasal dari asal dari katanya atau fiilnya di sini nasara yansuru. Nah, berarti nun sukunnya di sini adalah nun sukun asli. Itu maksudnya ya. Adapun nun sukun tambahan itu seperti misalkan kata in qasama yanqasimu. Nah, ini kalau kita belajar bahasa Arab ya, di dalam shorof ada yang wazannya in fa'ala yanfa'ilu, itu ada tambahan hamzah kemudian nun ya. Maka nun di situ maksudnya adalah nun sukun tambahan. Jadi maksud dari nun sukun tambahan adalah tambahan dari pokok katanya. Tadinya kan fa'ala, ditambah menjadi in fa'ala. Sama juga in talaqa, dari kata talaqa jadi in talaqa, in qasama, in taqama. Maka itu disebut sebagai nun sukun tambahan. Jelas ya? Jadi sama-sama bunyinya n juga, hanya saja dalam istilah itu kalau yang suru, yang duru itu adalah nun sukun asli. Sedangkan in qasama yanqasimu, in talaqa yantaliqu itu adalah nun sukun tambahan. Nah, ini perbedaan pertama, nun sukun itu bisa jadi asli, bisa jadi tambahan. Adapun tanwin itu pasti adalah nun sukun tambahan. Jadi tanwin itu huruf nun sukun tambahan. Ya. Misalkan kita ucapkan aziz ya, ditambah tanwin menjadi apa? Misalkan azizu gitu ya. Ditambah tanwin maka ada suara tambahan nun sukunnya. Azizun gitu ya. Misalkan lagi aziza, kalau dikasih tanwin berarti menjadi azizan. Loh kok jadi azizan? Iya, ada suara nun sukun tambahan. Jadi nun sukunnya ini adalah tambahan dari huruf zai yang fathah tadi. Yang tadinya aziza jadi azizan. Kemudian berikutnya misalkan azizi menjadi azizin. Nah, paham insyaallah? Jadi di situ maksudnya huruf nun sukun tambahan. Jadi ada nun sukun tambahannya setelah harokat huruf terakhirnya tersebut. Paham insyaallah? Jadi sekali lagi, apa perbedaan nun sukun dan tanwin? Kalau nun sukun itu bisa jadi adalah nun sukun asli, bisa jadi tambahan. Sedangkan tanwin itu pasti nun sukunnya tambahan. Paham ya? Jadi tidak ada huruf nun sukunnya di situ, tidak ada. Tapi hanya tambahan suara nun sukunnya saja. Jelas insyaallah? Taib. Yang kedua, perbedaan nun sukun dan tanwin yang kedua adalah nun sukun itu terucap dan tertulis sebagai nun sukun. Pengucapannya sebagai nun sukun, tertulisnya juga sebagai nun sukun. Tulisannya nun sukun. Diucapkan nun sukun juga. Baik, misalkan tadi min. Nah, apa tertulisnya di situ? Nun sukun. Bacanya apa? Nun sukun juga. Jadi nun sukun itu terucap dan juga tertulis sebagai nun sukun. Adapun tanwin dia terucap sebagai nun sukun, tapi tertulisnya bukan sebagai nun sukun. Jadi misalkan tadi ya, azizun. Apakah di situ ada tulisan nun sukunnya? Tidak. Tapi terbacanya, terucapnya ada nun sukunnya. Itu menunjukkan bahwa tanwin itu terucap sebagai nun sukun, tapi tulisannya bukan nun sukun. Paham insyaallah? Mudah ya. Yang ketiga, perbedaan nun sukun dan tanwin yang ketiga adalah bahwa nun sukun itu tetap sebagai nun sukun baik ketika wasol itu bersambung ya, lanjut, maupun saat waqaf, berhenti, waqaf itu berhenti.
Jadi kalau ada nun sukun, dia itu kita baca wasal atau sambung, baik itu ketika wasal atau sambung tadi, maupun saat kita baca waqaf berhenti di situ, ya tetap dia sebagai nun sukun. Misalkan man amana, apa bacanya? Ya nun sukun juga, man amana. Tayyib, itu wasal namanya, man amana, dibacanya nun sukun. Tapi ketika berhenti waqaf, man, berhenti situ, ya tetap nun sukun juga. Sehingga nun sukun itu baik saat wasal, yaitu sambung, maupun saat waqaf, dia terbacanya sebagai nun sukun pula. Faham insyaallah? Adapun tanwin, nah ini bedanya di sini. Tanwin saat wasal dibaca nun sukun. Jadi terucap sebagai nun sukun hanya saat wasal saja. Misalkan tadi azizun hakim. Azizun, ada nun sukunnya karena wasal. Tapi hakimun saat berhenti apakah menjadi azizun hakimun? Bukan. Tapi azizun hakim. Taib, jadi sukun. Jadi mimnya jadi sukun. Azizun hakimun asalnya menjadi azizun karena dia wasal tetap jadi nun sukun. Hakim menjadi apa? Mimnya bertanda sukun. Jadi bukan lagi azizun hakimun. Faham insyaallah? Jadi tanwin saat wasal masih sebagai nun sukun, tapi saat waqaf maka bukan lagi nun sukun. Terus jadi apa? Ada kaidah sendiri. Apa kaidahnya? Jika dia dhammatain, azizun hakimun tadi, dan juga kasratain seperti rahimin misalkan, maka hurufnya dijadikan sukun. Misalkan azizun hakimun, maka menjadi azizun hakim. Ghafurir rahim misalkan, rahimin menjadi rahim. Jadi kalau dhammatain dan juga kasratain maka menjadi apa? Sukun. Paham? Adapun saat fathatain, misalkan aliman hakima, saat fathatain kemudian waqaf di situ atau berhenti di situ, maka menjadi mad iwab, menjadi alif, dirubah. Yang tadinya suara n jadi alif, jadi panjang 2 harakat, namanya mad apa? Mad iwab. Jadi ada alif setelah harokat fathah tadi. Kenapa jadi alif? Sebagai ganti dari huruf nun sukun yang dibuang. Misalkan innallaha kana aliman hakima, bukan aliman hakim atau aliman hakiman, tapi aliman hakima. Paham insyaallah? Atau misalkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Asalnya tawwaban menjadi tawwaba. Kenapa? Karena waqaf. Jika dia fathatain maka menjadi alif, menjadi panjang dan dibaca 2 harakat, disebut sebagai mad iwab. Paham insyaallah? Baik. Jadi kaidahnya jelas ya. Jika ada tanwin dalam kondisi waqaf, dilihat dulu. Kalau dia dhammatain dan juga kasratain, maka menjadi sukun. Taib, alimun hakimun jadi alimun hakim. Ghafurir rahimin menjadi ghafurir rahim. Taib. Tapi kalau fathatain, maka suara nun sukunnya diubah menjadi alif. Aliman hakima. Bukan aliman hakiman, tapi aliman hakima. Kecuali tak marbutah. Kecuali apa? Tak marbutah. Apa itu tak marbutah? Tak bulat. Gampangnya. Yang tak yang terikat begini ya. Mutahharatan wa syajaratan. Ketika berhenti menjadi apa? Mutahharah, menjadi ha. Menjadi huruf ha sukun. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Bukan mutahharata, bukan, tapi mutahharah. Wa syajaratan takhruju, misalkan ketika berhenti di wasyajarah menjadi wasyajarah, bukan wasyajarata, tapi wasyajarah. Jelas ini insyaallah? Baik. Paham ya? Jadi perbedaan ketiga, nun sukun baik saat wasal maupun waqaf dia tetap sebagai nun sukun. Min, ya, man amana, man ilahun ghairullah misalkan, atau saat berhenti man, begitu ya. Adapun tanwin maka
saat wasal dibaca sebagai nun sukun, tapi saat waqaf bukan lagi sebagai nun sukun. Akan tetapi ada kaidah sendiri. Jika dhammatain dan kasratain jadi sukun hurufnya. Taib. Jika fathatain menjadi alif, menjadi mad iwad, panjangnya 2 harakat, kecuali tak marbutah. Faham insyaallah? Perbedaan yang keempat. Kita lihat pada perbedaan yang keempat, nun sukun terdapat pada isim, fi'il dan huruf. Apa itu isim? Isim itu ya bisa jadi nama orang, bisa jadi nama tempat, kata benda, kata sifat dan sebagainya yang tidak berkaitan dengan waktu. Kita sebut aja misalkan apa? Ya nama kita lah. Namanya misalkan Muhammadun. Nah itu isim. Muhammad. Tidak bisa berkaitan dengan waktu. Artinya kalau diimbuhi kata kapan jadi nggak nyambung. Kapan Muhammad? Kan nggak nyambung itu. Tapi misalkan lagi tembok, jidarun. Kapan tembok? Nggak nyambung. Itu namanya isim ya. Kalau fi'il itu kata kerja yang bisa atau yang berkaitan dengan waktu. Kalau kita imbuhin kata kapan maka nyambung. Berdiri, kapan berdiri? Tadi. Duduk, jalasa yajlisu. Kapan duduk? Sekarang. Jelas? Jadi kalau fi'il itu kata kerja artinya yang berkaitan dengan waktu. Sedangkan huruf di sini bukan huruf hijaiyah ya, hamzah, ba, ta, jim itu bukan. Itu huruf hija, al-huruful hija itu namanya. Tapi ini maksudnya adalah huruful ma'ani. Dalam bahasa Arab itu ada 3 kata yaitu isim, fi'il dan huruf atau harf. Al-harful ma'ani misalkan apa? Min, an, ya. Kemudian ba dan sebagainya itu namanya harf. Baik. Nah, ini pentingnya juga belajar bahasa Arab ya, karena memang belajar Quran juga penting untuk belajar bahasa Arab karena memang bahasanya Al-Quran itu bahasa Arab. Maka juga wajib bagi kita untuk belajar bahasa Arab untuk bisa memahami Al-Quran dan juga hadis, juga buku-buku para ulama. Nah, kita kembali lagi bahwa nun sukun itu bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il, bisa masuk kepada huruf. Contoh pada isim, misalkan minzaratun. Nah, minzaratun, apa itu? Kacamata. Minzaratun. Atau mansurun, nama orang Mansur misalkan, ada nun sukunnya. Paham? Sedangkan saat fi'il misalkan nadhara yanzuru, intadhara dan sebagainya. Itu fi'il, ada nun sukunnya juga. Jadi nun sukun bisa jadi di isim, bisa jadi di fi'il dan juga bisa jadi di harf. Min, ya kan? An itu harf. Jadi min aina, an syai'in, itu namanya harf. Maka bisa jadi nun sukun ada di isim, ada juga di fi'il, ada juga di harf. Ada di 3-3-nya. Sedangkan tanwin, nah perbedaannya di sini. Kalau tanwin itu biasanya hanya ada di isim saja. Hanya terdapat pada isim saja. Misalkan Muhammadun. Taib. Misalkan lagi tadi Mansurun, nama orang banyak. Ridwanun misalkan. Dan sebagainya. Adapun pada harf tidak ada. Juga pada fi'il pun juga tidak ada. Baik, jadi kaidahnya bahwa tanwin itu hanya ada pada isim saja. Namun, ada pengecualian nih. Di setiap kaidah biasanya ada pengecualian. Dan dicatat betul-betul ya, pengecualian ternyata di dalam Al-Qur'an itu ada fi'il yang kemasukan tanwin. Fi'il kan biasanya yansuru gitu ya, nggak mungkin yansurun gitu ya. Tidak ada tanwinnya. Tapi ada fi'il yang kemasukan tanwin. Nah kok bisa? Apakah Al-Qur'annya salah? Ya tidak mungkin. Al-Qur'an itu selalu benar. Bahkan salah satu rujukan bahasa itu ya dari Al-Qur'an. Nah kita lihat misalkan di dalam surah Yusuf misalkan. Kita lihat misalkan pada surah Yusuf. Seperti wala yakunan minas saghirin. Wala yakunan minas saghirin. Di situ ada fi'il yang kemasukan tanwin. Jadi ada fi'il yang kemasukan tanwin. Kok bisa demikian? Jadi wala yakunan itu kan wa dan la itu adalah ditakkid ya, benar-benar. Yakunan asalnya yakunu tapi kemudian ada nun taukid khafifah, nun penguat
ya, nun penguat khafifah artinya sukun biasa. Taib, yang harusnya tertulisnya dengan nun sukun secara rasam, secara tulisan, tapi ternyata di Al-Quran tertulisnya dengan tanwin, ada alifnya, kemudian fathatain, wala yakunan, gitu ya. Kalau kita lihat di Al-Quran dalam surah Yusuf ayat yang kita akan lihat ya supaya enak. Ayat 32. Wa illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakunan minas saghirin. Nah, di situ pada surah Yusuf ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa la yakunan minas saghirin. Di sini fiil tapi kemasukan dengan tanwin. Kenapa demikian? Nah, karena asalnya itu adalah nun taukid khafifah, dan di dalam kaidah bahasa sebagaimana perkataan Ibnu Malik di dalam Alfiyah, beliau mengatakan wa abdilanha ba'da fathin alifa kama taqulu fi qifan qifa. Dan gantilah nun taukid khafifah tersebut jika datang setelah fathah menjadi alif, diganti jadi alif. Yang tadinya wala yakunan tulisannya ada nun sukun diganti jadi wala yakunan menjadi alif. Taib, kama taqulu fi qifan qifa. Sebagaimana perkataanmu, yaitu qifan dengan nun tulisannya menjadi qifa. Qifan bacanya, tapi kalau waqaf jadi qifa. Wala yakunan ketika wasal wala yakuna, begitu. Paham ya insyaallah ya? Jadi alasan kenapa kok tertulisnya dengan alif dan juga dengan fathatain bukan dengan nun, karena di situ asalnya adalah nun taukid khafifah, nun penguat. Akan tapi nun penguat tersebut diganti dengan alif dan juga fathatain. Wallahu a'lam bishawab. Juga pada surah Al-Alaq, kita semua insyaallah hafal ya surah Al-Alaq. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nah, itu ya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an, dan benar-benar akan kami cabut, kami tarik. La itu benar-benar, nasfa'u asalnya, tapi karena la nasfa'an ada nun taukid khafifah, kami benar-benar pasti akan mencabut bin nasiyah, ubun-ubunnya. Nah, di sini asalnya adalah nun taukid khafifah, nun sukun biasa. Akan tapi dalam Al-Quran diganti penulisannya menjadi alif. Sebelumnya ada fathatain. Jadi ada fiil yang kemasukan tanwin. Apa alasannya? Sama dengan tadi. Ya, perkataan Ibnu Malik, wa abdilanha ba'da fathin alifa kama taqulu fi qifan qifa. Nun taukid khafifah jika sebelumnya adalah fathah maka diganti menjadi alif sebagaimana perkataan qifan qifa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini perbedaan yang keempat. Betul? Perbedaan yang keempat ya. Berikutnya kita akan lihat perbedaan yang kelima, bahwa nun sukun itu bisa jadi di tengah atau ujung kata, di tengah atau ujung kata. Jadi bisa jadi di tengah kata atau ujung kata. Sedangkan tanwin dia hanya ada di ujung kata saja. Contoh, kalau nun sukun di tengah dan di ujung kata. Misalkan tadi yang suruh, nun sukunnya di mana? Di tengah-tengah. Min, an, nun sukunnya di mana? Di ujung kata. Jadi bisa jadi nun sukun itu ada di tengah kata atau di ujung kata. Tapi kalau di awal kata tidak mungkin. Tidak mungkin suatu kata diawali dengan nun sukun, nggak bisa. Imma di tengah atau di ujung. Sedangkan tanwin pasti di ujung kata. Nggak mungkin. Misalkan Muhammadan, nggak mungkin. Muhammadan, Muhammadun, Muhammadin, pasti di ujung kata. Jadi tanwin selalu di ujung kata. Nah, kalau untuk tambahan lagi tadi faedah di poin yang keempat ya, kita kembali bahwa tanwin hanya ada di isim saja, begitu ya. Hanya ada pengecualian tanwin masuk kepada fiil sebagaimana kita sebutkan dalam Al-Qur'an ada dua tadi, wala yakunan dan la nasfa'an. Sedangkan dalam harf ternyata juga ada harf yang kemasukan tanwin, yaitu harf idzan. Idzal la adzaqnaka dhi'fal hayati idzal la minadh dhalimin dan sebagainya. Idzan tersebut aslinya juga idzan, tertulisnya dengan nun taukid khafifah.
Jadi seharusnya nun biasa, afwan, sebagai nun sukun biasa harusnya. Idzan ini, bukan nun taukid khafifah, afwan. Nun sukun biasa maksudnya. Tapi kemudian nun sukunnya diganti menjadi alif dan juga fathatain. Jadi idzan. Nah, ini harf. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk faedah tambahan saja. Sehingga dari 5 perbedaan tadi, kita kembali pada 5 perbedaan ya. Ada 5 perbedaan tadi, jelaslah antara nun sukun dan tanwin memiliki perbedaan. Sehingga ketika mengetahui perbedaannya, wa bididdiha tatamayyazul asya, dengan mengetahui lawannya, perbedaannya, maka akan jelaslah segala sesuatu. Dari perbedaan ini saja berarti kita bisa membuat definisi, betul ya? Apa definisi nun sukun? Kira-kira apa? Dari perbedaan tadi saja kita bisa menyimpulkan bahwa nun sukun itu adalah nun yang tidak berharokat. Nah, kalau ini yang sudah menjadi definisi. Ya, ini yang sudah menjadi definisi. Kalau yang tadi berdasarkan perbedaannya saja kita bisa bikin definisi sendiri. Urut ya. Walaupun tidak urut secara urutan nomornya, tapi poin-poinnya dapat. Nun sukun maksudnya adalah nun yang tidak berharokat atau nun sukun, baik itu asli maupun tambahan. Ya, yang ada di tengah atau ujung isim, fa'il, dan harf. Jadi ada di tengah ataupun ujung isim, fa'il, dan harf. Taib. Yang terucap dan juga tertulis sebagai nun sukun. Terucap sebagai nun sukun baik saat wasal maupun waqaf. Jelas ya? Itu definisi dari nun sukun. Adapun tanwin, maka tanwin adalah nun sukun tambahan yang ada di ujung isim, gitu. Yang ada di ujung isim, dia terucap sebagai nun sukun namun bukan tertulis sebagai nun sukun, dan dibaca sebagai nun sukun hanya saat wasal saja, sedangkan waqaf tidak. Nah, ini definisinya. Kita tahu dari perbedaan-perbedaan tadi sehingga bisa membuat definisinya. Nah, kalau ingin definisi yang rapi ya tadi silahkan ditampilkan pengertian nun sukun. Apa itu pengertian nun sukun? Ini kita nukilkan dari salah satu buku tajwid ya. Pengertian nun sukun adalah hiyan nun, afwan itu harusnya nunu, itu harusnya dhammah ya, afwan, salah ketik itu. Hiyan nunus sakinatu, bukan hiyan nuni. Hiyan nunus sakinatu al-khaliyatu minal harakati, yaitu nun sukun yang kosong dari harakat, maksudnya yang tidak berharakat. Nun sukun yang kosong dari harakat, maksudnya yang tidak berharakat. Ats-tsabitatu waslan wa waqfan, yang tetap sebagai nun sukun baik saat wasal maupun waqaf. Wa lafdhan wa rasman, dia juga terucap sebagai nun sukun serta tertulis sebagai nun sukun. Wa ta'ti mutawassitatan wa mutatarrifatan, dia ada di ujung, afwan, di tengah maupun ujung kata. Wa asliyatan wa zaidatan, baik itu berupa nun sukun asli maupun nun sukun tambahan. Nah, di sini harusnya ditambahin, dia ada di wa ta'ti fil asma'i wal af'ali wal huruf, dia ada di isim, fi'il, dan juga huruf. Ini untuk tambahan saja. Adapun tanwin, apa itu tanwin? Pengertian dari tanwin adalah, silakan tampilkan pengertian dari tanwin, yaitu bahwa tanwin adalah nunun sakinatun zaidatun, yaitu nun sukun tambahan, talhaqu akhiral ismi, yang ada pada akhir isim atau ujung isim, waslan, dia dibaca sebagai nun sukun saat wasal saja, wa tufariquhu rasman, dia tidak tertulis sebagai nun sukun, wa waqfan, juga tidak terucap sebagai nun sukun saat waqaf. Ini pengertiannya ya. Jadi itulah pengertian nun sukun dan tanwin. Nah, jadi pembahasan kita pada malam hari ini itu saja. Definisi dari nun sukun dan tanwin, apa itu nun sukun, apa itu tanwin, kita sudah sebutkan. Apa persamaannya? Persamaannya sama-sama berbunyi nun sukun. Jadi sama-sama berbunyi n, an, in, un. Sehingga saat bertemu dengan huruf hijaiyah, hukumnya sama. Antara tanwin dan juga nun sukun, saat ketemu huruf hijaiyah, hukumnya sama. Makanya babnya satu saja. Bab ahkamin nunis sakinati wa tanwin. Bab hukum nun sukun dan tanwin. Nah, kalau mim sukun, babul mim sakinah. Bab mim sukun saja. Jadi tidak ada lagi kaitannya dengan tanwin.
Kalau nun sukun ada kaitannya dengan tanwin. Jadi persamaannya sekali lagi sama-sama berbunyi nun sukun, sama-sama berbunyi n, berbunyi konsonan n. Adapun perbedaannya adalah 5 hal yang kita sudah jelaskan tadi. Nah, alhamdulillah berarti dengan demikian kita sudah mempelajari tentang pengertian nun sukun dan tanwin. Nah, berikutnya nanti insyaallah setelah ini pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan dengan talaqi surah Al-Lail. Silakan jika teman-teman ingin bergabung nantinya bisa interaktif melalui nomor yang tertera atau yang ditampilkan di layar TV teman-teman sekalian, yaitu 021 890 1603. Itu untuk interaktifnya. Jika ingin telepon, ingin membaca atau ingin bertanya silakan. Tapi kalau ingin bertanya lewat WA bisa ke pesan singkat di bawahnya itu 0813 1445 kurang jelas itu ya 5557 afwan. Nah, insyaallah kita akan lanjut dengan talaqi setelah jeda berikut ini insyaallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Dapatkan segera buku panduan talaqi Al-Quran. Mari belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Buku panduan talaqi Al-Quran merupakan buku panduan belajar Al-Quran. Anda akan belajar memfokuskan pada fasratul huruf dari hasil penelitian dan pengembangan. Hubungi Ahsan TV Store. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti program talaqi, tahsin Al-Quran dan Qiraah interaktif bersama Ustadz Abdurrahman Fadholi setiap hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Live hanya di Ahsan TV. Pembahasan lebih dalam cara membaca Al-Quran, memperbaiki makhorijul huruf, serta meluruskan lisan. Misalkan lagi khaufin, ini misalkan. Jadi tidak dibaca panjang, misalkan Maliki yaumiddin, bukan. Atau alam tara kaifa, bukan. Taib. Jadi itulah sifat lin, dia mengalir dengan Simak semuanya dalam program hurufnya ada 2 yaitu Talaqi pada jam berikut hanya di Ahsan TV. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah selesai pada materi yaitu tentang definisi nun sukun dan tanwin. Berikutnya insyaallah kita akan talaqi pada surah Al-Lail. Silahkan disimak, dibuka terlebih dahulu mushafnya, dibuka pada surah Al-Lail. Kita akan bacakan pada surah Al-Lail ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى
وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Baik. Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman wal-laili idza yaghsha. Jadi di sini wal-laili, laili sifat lain ya. Wal-laili, jangan wal-lai tapi lai. Wal-laili idza ya tipis dulu, tebalkan. Yaghsha, sya tipiskan. Wal-laili idza yaghsha. Tahan di sini karena nun tasydid dibaca dengan memanjangkan gunnah. Jadi gunnah mutawwalah. Gunnahnya dipanjangkan. Wan nahari. Jadi hanya tipis. Wan nahari idza tajalla. Jangan naha. Atau yang terlalu tipis juga. Jadi taklil jangan. Nahari idza tajalla. Dan perlu diperhatikan bahwa setiap akhir ayat tadi ya wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla dan juga setelahnya wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta dan berikutnya itu adalah mad tabi'i biasa. Jadi ada fathah setelahnya alif namun alifnya di sini alif bengkok. Ya yaghsha tajalla al untha dan sebagainya. Jadi hukumnya di sini bukan mad harid disukun, jangan terlalu panjang. Wal-laili idza yaghsha terlalu panjang. Yaghsha dua harakat. Baik, sama juga dengan surat Ad-Duha kemarin. Wad-duha dan sebagainya. Jelas ya? Berikutnya, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Khalaqa la tipiskan. Wa ma khalaqadz dzalnya alirkan. Khalaqadz khalaqadz dzakara dzaka tipis ra tebalkan wal untha ditarik ya supaya menjaga ketipisan gunnah nun sukun ketemu tha ikhfa hakiki gunnahnya dibaca tipis karena tha huruf tipis jadi wal untha inna sa'yakum lasyatta sa'yakum ainnya alirkan sedikit sa'yakum jangan dibaca tebal jangan tapi sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa sama juga di sini a'ta alirkan ainnya sedikit a'ta dan tipis ya a'ta jangan a'ta tapi a'ta wattaqa tanya tipis wattaqa wa saddaqa bil husna. Nah, ini sering juga sin sukun sebelumnya dhammah. Jadi dhammahnya sempurnakan dulu, monyongkan dulu. Bil hus. Jadi nya di sini. Jangan pas monyong. Salah. Husna. Kenapa kita balikan ke posisi normal? Karena memang setiap huruf sukun itu diucapkan di makhrajnya. Posisi normal, posisi netralnya dia yaitu ditarik. Husna bukan hus. Nah, kali ini monyong, kurang tepat. Wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu sin alirkan. Fasanuyassiru dan ru tebalkan. Riwayat Hafs huruf ra dhammah dibaca tebal. Jangan fasanuyassiru ru tipis salah. Fasanuyassiru ru tebal. Fasanuyassiruhu lil yusra sama juga di sini. Al yusra lil yus tarik lil yusra
Wa amma man bakhila wastaghna. Jadi wa amma man bakhila, mim nun sukun ketemu ba dibaca iqlab, nunnya diganti dengan mim. Cara mengucapkannya dengan menempelkan kedua bibir tanpa dikerutkan, tanpa ditekan. Man bakhila, nempel biasa saja. Man bakhila. Adapun kalau ada yang membaca dengan merenggangkannya atau furjah, maka silahkan. Akan tapi kami membaca dan membacakan orang lain dengan itbaq atau nempel. Wa amma man bakhila wastaghna, alirkan sin, taw, ini alirkan dan tebalkan, na tipiskan. Wastaghna wa kadzdzaba bil husna, kadzdzaba alirkan. Wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Au jelaskan dulu huruf ain. Au dan dhammah jelas. Au tipiskan. Fasanuyassiruhu lil usra. وما يغني عنه ماله إذا تردى. Taradda di situ ada benderanya ya, ada panjangnya itu kalau wasal. Jadi di situ di dhabat atau ditulis dengan bendera seperti itu. Jaga-jaga kalau kita ingin baca dengan wasal dipanjangkan. Hukumnya mad jaiz munfasil. Tapi kalau berhenti maka mad tabii biasa. Idza taradda, 2 harakat saja. Kalau pengen lanjut baru idza taradda inna alaina lal huda. Jadi itu untuk jaga-jaga saat wasal. Kalau wasal dibaca panjang 4 harakat karena mad jaiz munfasil. Kita ulangin. Wa ma yughni, tebalkan dan alirkan. Wa ma yughni anhu maluhu, luhu. Jangan masuk hidung. Jangan luhu, tapi luhu. Kalau kita tutup hidung kita, luhu akan keluar dengan lancar. Kalau semuanya dengan mengucapkannya dengan khusyum dicampur suara gunnah, maka biasanya suaranya seperti ini. Wa ma yughni anhu maluhu. Kalau dari murni dari hidung maka maluhu, luhu, lebih jelas. Kalau dari hidung manuhu. Jelas ya? Perbedaannya kalau membaca mad dari khusyum dari hidung, suaranya kalau ditutup hidungnya akan terdengar tertahan. Naam. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna lana lal khi jangan terlalu tebal, jangan akhirata tapi akhirata wal ula. Fa anzar, siap-siap ke dal. Jadi nun sukun ketemu dal ikhfa hakiki dibaca tipis. Fa anzar dan ra-nya tebal. Zartukum nara, ra tebal tapi gunnahnya dibaca tipis karena ketemu tak. Naran talazza, dha-nya dialirkan. Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa. Jadi yasla, la ya tipis, shad tebal, yaslaha, la yaslaha illa al-ashqa الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. Jadi hamznya jangan lupa. Ada aliran nafas atau udara setelahnya. Al-atqa وسيجنبها الأتقى الذي yu'ti. Jadi di sini pakai hamzah biasa yu'ti, jangan yu'ti tapi yu'ti. Baik, alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin
ni'matin, ainnya alirkan sedikit, tipiskan, ni'matin tujza, tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Jadi illa qalqalah sughra, jangan illa tapi illa ibtigha. Jadi gha tebalkan, jangan illa ibtigha tapi gha. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Ra-nya alirkan sedikit, dha tebalkan, ولسوف يرضى. Nah, alhamdulillah sudah selesai pada surah Al-Lail. Jadi perhatikan tadi mana saja yang harus kita berikan perhatian lebih, huruf-huruf yang kita sering terjatuh pada kesalahan saat membacanya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung, ingin membaca, silahkan. Ada yang sudah bergabung? Nah, assalamualaikum. Masya Allah. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Zain Abdillah di Kiara Condong, Bandung. Zain Abdillah di Kiara Condong, Bandung. Tafadhal, mau baca surah Al-Lail? Silakan. Nah, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى. ulangi lagi, فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Masya Allah, barakallahu fikum. Syekh Zain Abdillah dari Bandung ya? Nah, Ustaz. Sudah pernah talaki dengan Ustadz atau Syekh siapa? Dengan Syekh belum, Ustaz. Dengan Ustadz siapa? Jazakallah khairan, Ustaz. Dengan Ustadz siapa? Oh, belum pernah, Ustaz. Ustadz siapa? Belum pernah talaki. Oh, belum pernah talaki? Belum pernah. Iya? Masya Allah, barakallahu fikum. Talaki ya? Nah, Ustaz, insyaallah. Barakallahu fikum. Barakallah, jazakumullah khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bacaan yang bagus, alhamdulillah.
Belum pernah talaki. Mungkin maksudnya talaki itu setoran sanad bagi beliau. Tapi insya Allah sudah talaki, sudah belajar. Bacaannya bagus, alhamdulillah. Di belakang Zain Abdullah, tafadhal. Ada yang ingin bergabung, ingin baca surah Al-Lail, silakan. Ada? Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Di mana? Dengan Abu Kalila Ustaz di Palembang. Di Palembang. Siapa tadi? Abu Kalila. Abu Kalila. Iya. Masya Allah. Abu Kalila di Palembang. Silahkan baca surah Al-Lail. Silahkan ditampilkan surah Al-Lail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqaz zakara. Khala, lanya dibuka ya, ditipiskan. Wa ma khalaqa. Wa ma khalaqaz zakara wal Dzaka, ka juga dibuka. Dzakara. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Wa Amma man. Ulangin. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Lil yusra, tipiskan, tajamkan sinnya. فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم Dhar, roknya tebalkan ya. Fa'anzar. الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى Atqa, hamznya. Atqa. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا Illa jangan kepanjangan ya. Illa batigha. Lab. Untuk baknya kalau sughra jangan jangan dihabiskan, jangan diputus. Illa sambung. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. A'la, ainnya jangan masuk hidung, jangan a'la tapi a'la. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Nah, barakallahu fiik Abu Kalila dari Palembang. Nah, belajar tahsin di sana? Ya Ustaz? Belajar tahsin di Palembang? Belum Ustaz. Belum, Masya Allah. Harus Ya. cari tempat belajar tahsin di sana ya. Ya, Dan belum ketemu istiqomah. guru Ustaz. Bagaimana? Belum ketemu guru. Oh, belum ketemu guru. Belum ketemu Semoga Allah gurunya. mudahkan untuk ketemu gurunya insya Allah. Kalau kita lagi sudah gini lah ketemu, sama di TV gitu. kalau sudah ketemu pokoknya dijaga baik-baik. Jangan Ya, dilepas. amin Ustaz. Barakallahu fikum Kalau- Abu Kalila. Ya, disambung umunya boleh Ustaz? Bagaimana? Disambung uminya boleh, umum. Oh, afwan, untuk
untuk akhwat mungkin belum bisa dulu untuk baca ya. Oh ya. Mungkin Ya, Afani sebelumnya. baik, Ustaz. Hanya ikhwan saja. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan ya. Ya. Baik, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada 2 penelpon, yaitu Zain Abdullah dari Bandung ya, Kiara Condong Bandung. Setelahnya Abu Kalila dari Palembang. Silakan, barangkali ada di belakang Abu Kalila yang ingin bergabung untuk membaca surah Al-Lail, dipersilahkan. Jika belum ada, insya Allah kita akan mendengar dari teman-teman yang ada di studio terlebih dahulu. Ada yang masuk? Belum ya? Baik, silakan untuk Akh Teddy untuk membaca surah Al-Lail. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى Untuk ghainnya tambahkan dikit lagi. Yaghsha. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق وما خلق الذكر والأنثى والأنثى tipis. وما خلق الذكر والأنثى نعم. إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى Kasrahnya jelaskan. وصدق بالحسنى فسنيسره Tebalkan lagi. فسنيسره لليسرى Ulangi lagi. Yusra. فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى Ulangi, tebalkan ghainnya sedikit. Wastaghna. وأما من بخل واستغنى Hadirkan. Wastaghna. وأما من بخل واستغنى Nah, وكذب بالحسنى kasrahnya jelaskan. وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى Ulangi lagi. Sinnya tipiskan. Tarik. فسنيسره للعسرى Tarik. Usra. فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا tipis. Naran. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى Nah, الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى أعلى ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى نعم ولسوف يرضى ulangi wala saufa ولسوف يرضى. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya, ada yang masuk? Belum ada yang masuk ya? Jika belum ada yang masuk, kita akan lanjutkan pada berikutnya. Yang ada di studio, tafadhal. A'udzu billahi A'udzu minasy billah, kasrahnya billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nah, بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر la dibuka. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. Ulangi. Lana lal akhirata. Jangan ditekan-tekan ya. Jangan lana lal akhirata wal. Jangan. Dialirkan saja, lembut. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. Nah. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى A'la. Ainnya. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, teman-teman yang sudah di studio ya, yang di studio sudah membacanya. Insyaallah ada lagi yang ingin bergabung, silahkan. Di belakang Abu Kalilah tadi yang ingin membaca surah Al-Lail dipersilahkan. Ada yang bergabung? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Yusuf di Cikarang Ustaz. Bapak Yusuf di Cikarang. Silakan Bapak Yusuf di Cikarang membaca surah Al-Lail. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa.
Nah, jangan terlalu panjang. Wal unsa itu 2 harakat juga ya, kecuali kalau dilanjut baru 4 harakat. Jadi kalau berhenti 2 harakat saja, 2 harakat. Nah, Ustaz. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naron talawwa la yaslaha illal ashqa allazi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi Illa btigha'a. Hamzahnya tipiskan ya. Tigha'a. illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Masya Allah. Barakallah fikum Bapak Yusuf. Sudah hafal nih surah Al-Lail? Sudah Ustaz. Sudah. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallah fikum ya. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Semoga istiqomah terus Pak. Sehat selalu insya Allah. Amin. Nah, tetap semangat menghafal Quran terus ya. Murajaah. Terima kasih Ustaz. Afwan. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Alhamdulillah Bapak Yusuf sudah membaca surah Al-Lail. Ada di belakang Bapak Yusuf yang bergabung? Belum ada? Jadi alhamdulillah tadi ya Bapak Yusuf bacanya alhamdulillah semakin bagus. Nah. Tafadhal di belakang Bapak Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Emir Ustaz. Siapa? Emir. Emir. Siapa? Iya. Emir ya? Iya Ustaz. Bapak Emir di mana, Pak? Di Bekasi Ustaz. Di Bekasi. Tafadhal Bapak Emir di Bekasi baca surah Al-Lail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من
بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Ulangin, fasanuyassiruhu lil'usra. فسنيسره للعسرى. Nah. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. Ulangin, alladhi yu'ti malahu. الذي يؤتي ماله يتزكى. Jangan masuk hidung ya, jangan malahu hu. الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Nah, barakallahu fikum Bapak Emir di Bekasi, Masya Allah. Belajar tahsin Pak atau ngajar tahsin? Enggak Ustaz, masih belajar. Masih belajar, Masya Allah. Di mana belajarnya atau dengan siapa? Ustadz siapa? Ustaz Ganjar Ustaz. Ustadz Ganjar, Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, semoga istiqomah. Lanjut terus Pak ya. Ya Ustaz. Nah, ada mau tanyakan? Silahkan. Atau cukup? Cukup Ustaz. Cukup insya Allah. Taib. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Di belakang Bapak Emir barangkali masih ada yang mau bergabung, ingin baca surah Al-Lail atau ingin bertanya, boleh. Silakan yang ingin baca surah Al-Lail. Tadi yang pertama Zain Abdullah dari Bandung, kemudian Abu Kalila dari Palembang. Berikutnya tadi ada Bapak Yusuf dari Cikarang, Bekasi, dan juga Bapak Emir dari Bekasi. Ada yang bergabung? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Ibu. Nenek ini bukan ibu, nenek Oh Ros ini. iya, maaf Nenek. Masya Lampu Allah. tempat nenek mati pun ini. Maaf sebelumnya Nak ya. Allah, jangan gitu loh, Ustaz. Oh, Masya Allah, jangan gitu. Tapi Mungkin nenek kan sudah lansia. Nenek Nah. harus loh, Ustaz. Hah? mungkin untuk pertanyaan saja mungkin bisa Pak Nak ya. Janganlah Ustaz, belajar lah nenek. Insya Allah. Taib, sangat mohon maaf ini Nenek ini. Insya Allah berikutnya ya, Insya Allah ya. Jadi Mohon maaf. boleh nenek? Gimana? Nenek boleh belajar? Sementara belum bisa dulu nih Nenek, mohon maaf ini. Barangkali mau ada yang tanyakan boleh, kalau ingin bertanya Kapan silakan. nenek bisanya? Hah? Ya, Kapan nenek boleh belajar? Insya Allah. Nanti Insya Allah Nek ya, semoga ada ustadzah nanti bisa lebih bagus menyimaknya Insya Allah. Ini sekali lagi mohon maaf Nenek ya. Nah, mohon Gak maaf. kasih Insya sama Allah. neneknya biar pinter nenek lu. Amin, amin. Semoga Allah mudahkan Nek. Nanti Semangat sama terus nenek Nenek. dapat Mohon panggilan maaf ini belum Nek. mandi ini. Insya Allah Ustaz. selanjutnya ya nanti ya. Insya Allah semoga bisa ada ustadzah yang Nanti sempat nenek dapat panggilan belum pinter neneknya. Masya Allah bacaannya Alhamdulillah sudah makin bagus Nek. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya. Gimana Ustaz? Ya, mohon maaf nih Nek ya. Sementara belum bisa dulu Insya Allah. Ya, cukup Nek ya Insya Allah ya. Nenek harus lusak. Taib, mohon maaf Nenek. Nenek harusnya sudah lanjut pun ini. Taib. Sekali lagi mohon maaf Nenek ya. Insya Allah. Hah? Taib. Ya Allah. Nah ini lampunya udah hidup ini.
Baru hidup lampu. Taib. Insyaallah. Gimana Ustaz? Ya. Iya, insyaallah cukup dulu nenek, mohon maaf. Nanti semoga sama ustadzah ya, insyaallah ya, supaya lebih bagus insyaallah disimak. Sama siapa nenek belajar? Nanti insyaallah bisa diinfokan dengan ustadzah, nanti insyaallah bisa disimak oleh ustadzah insyaallah. Kapan itu Ustaz? Nanti insyaallah dihubungi insyaallah nenek ya. Insyaallah akan diberikan info Nanti insyaallah. nenek nggak ngerti. Ada insyaallah nanti bisa dihubungi nomornya insyaallah. Gimana kurang dengar nenek? Insyaallah nanti bisa diberikan informasinya insyaallah nek ya. Ke nomornya nenek insyaallah nanti supaya membaca kepada ustazah. Siapa sih yang nenek ngirim di tapi Oh iya. nama itu nenek Anastasia. Oh iya. Firja apa? Ya, insyaallah nanti dihubungin nek ya. Terima kasih nek. Ada nomornya sama dia itu Bang Firja siapa itu? Baik insyaallah. 500 total nama cucu nenek. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Untuk operasional Ahsan TV ini. Jazakillah khairan. Nah betul Bang Firza. Nanti insya Allah dihubungi untuk memberikan nomor ustadzah ya Nek ya. Insya Allah semoga. Tetap semangat terus Nek. Barakallahu fiik. Insya Allah nanti sama Bang Firza insya Allah dihubungi insya Allah untuk memberikan informasi nomornya ustadzah insya Allah ya. Sama-sama Nek, semangat terus Nek ya. Semangat terus Nek, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan semakin bagus bacaannya. Ya, Masya Allah. Jazakillah khairan. Ya, betul. Ya, terima kasih Nek ya. Insya Allah nanti diinfokan ya. Ya, makasih. Ya. Alhamdulillah Nek. Barakallahu fiik Nek. Ya, assalamualaikum. Masya Allah, ini neneknya semangat ya, tapi mohon maaf nih kita belum bisa untuk menyimak yang akhwat. Jadi meskipun sudah nenek, mohon maaf untuk nantinya ahsannya, lebih bagusnya nanti insya Allah disimak oleh ustadzah insya Allah ya. Nah, ada lagi yang bergabung? Baik, ada alhamdulillah yang bergabung lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Salman Baraja. Siapa namanya? Tinggal di Pondok Ranggon. Mohon maaf tidak jelas suaranya. Mohon dengan siapa? Salman Baraja. Salman Baraja. Di Pondok Ranggon. Salman Baraja ya? Iya. Masya Allah. Masih usia SMP atau SD ini? SD. Masya Allah masih SD. Silakan adik Salman Baraja. Silakan baca surah Al-Lail. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Saya bisa ditampilkan dulu surah Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi diulangin ya dari ta'awud. A'udzubillah diulangin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Syaito, ya-nya diturunkan. Syaito. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Ulangin lagi. Inna sa'yakum lasyatta. Naam. Fa'amma man a'ta wattaqa. Wa saddaqa bil husna. Bil husna. Hu. Jelaskan haknya. Bil husna. Nah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Nah. Wa amma man bakhila wastaghna. Wastaghna. Wawnya tebalkan dan alirkan. Wastaghna.
واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما Yughni, jangan yughni, yughni. يغني عنه ماله إذا تردى Inna dipanjangkan ya gunnahnya. Inna alaina. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa'anzartukum naran, tipiskan. Naran talazza. naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin ulangi, li ahadin wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda. Ulangi, wala sawfa tebalkan wala sawfa yarda. Nah, barakallahu fiik. Adik Salman Baraja ya. Kelas berapa, Dek? Kelas 3. Kelas 3 SD. Di mana itu? Di Ibnu Hajar. Di Ibnu Hajar. Ustaz Zainal ya? Iya. Nah, barakallahu fiik. Ya, Masya Allah. Untuk tajwidnya dilatih terus ya. Tebal tipisnya dan sebagainya. Dijelaskan huruf-hurufnya. Iya. Baik. Ada mau tanyakan? Tidak ada, Ustaz. Cukup. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Adik Salman Baraja dari Pondok Rangon tadi ya. Nah, cukup insyaallah atau masih ada lagi? Baik, kita jeda dulu insyaallah. Setelah jeda berikut insyaallah kita akan lanjutkan untuk menutup dengan bacaan surah Al-Lail. Tafadhal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Anda ingin menyimak Ahsan TV dan TV Muslim lainnya tanpa memikirkan iuran setiap bulan? Segera miliki parabola di Ahsan TV Store dengan harga mulai dari Rp1.050.000 saja. Semua paket tersebut bebas biaya pemasangan dan iuran, dan Anda sudah bisa menikmati semua tayangan yang ada. Kami juga menyediakan paket-paket yang lebih menarik. Dengan membeli parabola di Ahsan TV Store, Anda telah mendukung meringankan biaya operasional Ahsan TV, serta ikut berpartisipasi memajukan channel Muslim lainnya. Untuk informasi lebih lanjut serta pemesanan, hubungi call center official kami dengan nomor 0812 8956 6500. Hiasilah tempat tinggal Anda dengan tontonan yang sangat jernih dan berfaedah. Ahsan TV, mendekatkan keluarga pada sunnah. Apa itu sedekah? Apa yang dikeluarkan manusia dari hartanya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya sedekah. Semua kita pasti cinta yang namanya uang, betul nggak Pak? Nah, orang karena dia senang duit, maka ketika dia sedekahkan, ini menunjukkan imannya itu jujur, tulus. Saya kasih, saya cinta duit tapi saya sedekahin.
Karena dia ingat uang itu titipan dari Allah. Uang itu tidak selamanya saya pegang. Uang itu tidak bisa menyelamatkan saya dari siksa neraka. Maka saya sedekahkan. Dia senang, ya, tapi dia berikan. Ini hebat imannya. Karena dia membenarkan perintah Allah yang menganjurkan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Kalau kita ingin menjadi manusia yang baik, anfa, harus lebih bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk tetangga kita, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk apa? Kesolehan seluruh umat manusia. Dan dalam hal ini adalah untuk dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui media-media yang kita miliki. Salah satunya ada Ahsan TV. Ini memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Anfa' linnas, memberikan manfaat yang baik kepada manusia. Itu kalau kita ingin. Tapi kalau antum gak ingin, ya kita tidak bisa memaksakan. Tapi sebuah cita-cita luhur, cita-cita yang mulia dari seorang muslim, maka apa? Dia ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintunya adalah jadikan diri kita manfaat untuk manusia. Kita nggak tahu ke pelosok-pelosok manapun ada orang yang menerima dakwah melalui TV sunnah. Allahu Akbar. Cikarang ini kita punya televisi, alhamdulillah. Ini televisi kalau tidak antum dukung, antum merugi dunia akhirat. Wallahi. Subhanallah. Setiap peser yang antum keluarkan membantu ini televisi dan 1 juta manusia menyaksikannya, mengalir pahala ke antum. Subhanallah. Dan itu untuk antum. Dan ana yakin kalaupun antum tidak dukung ini televisi, Allah akan dukung. Karena dakwah ini akan tetap hidup walaupun semua kita mati. Karena dakwah ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sayang, kenapa tidak hidup dengan sebab kita? Kenapa kita biarkan orang-orang? Kenapa kita rela jadi penonton? Subhanallah. Kok rela tuh jadi penonton, nanti bisa jadi pemain di sana? Ya ini kita harus dukung. Dan ini kejayaan untuk Islam. Yang paling pertama kali yang harus benar-benar memperhatikan kejayaan televisi ini adalah orang-orang sekitarnya, orang-orang Cikarang. Subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Baik, alhamdulillah pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tiba di penghujung acara. Alhamdulillah kita sudah melalui bersama pembahasan materi tentang definisi nun sukun dan tanwin, juga talaki pada surah Al-Lail. Alhamdulillah semoga bermanfaat, dan juga ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan bagaimana cara supaya ikut tahsin di Ahsan TV ini. Yang jelas silahkan saja untuk interaktif jika ingin membaca pada surah tertentu yang kita akan berlanjut terus ya. Kemarin dari surah An-Nas naik ke atas, berarti setelah ini karena sekarang Al-Lail, setelahnya adalah Asy-Syams. Jadi disiapkan saja Asy-Syams untuk pertemuan berikutnya insyaallah. Bagi yang mau membaca surah Asy-Syams dipersiapkan. Itu yang pertama. Jadi langsung saja telepon pada nomor yang sudah tertera di layar TV teman-teman sekalian. Yang kedua, untuk buku atau materi yang dibahas pada teori insyaallah adalah yang merujuk pada buku Panduan Talaki Al-Quran Jilid 2. Namun qadarullah buku tersebut belum selesai kami cetak. Jadi insyaallah berikutnya itu yang akan dipakai untuk panduannya. Hanya sekali lagi belum dicetak. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan untuk segera bisa selesai di dalam percetakannya. Nah, jadi itu yang akan kita bahas pada
talaki di Ahsan TV ini, yaitu panduan talaki jilid 2 yang membahas tentang tajwidul kalimat, yaitu bagaimana kita membaca setiap kata dengan bagus. Kalau jilid pertama adalah tajwidul huruf, itu memperbagus bacaan setiap hurufnya. Nantinya di jilid 3 adalah tajwidul ayah, jadi bagaimana kita mempelajari waqaf ibtida dan juga pembahasan-pembahasan yang lebih rinci lainnya, insyaallah. Kemudian berikutnya tadi ada saran dari pemirsa, kita mungkin memerlukan papan tulis untuk penulisan contoh-contoh atau materi yang sedang kita bahas. Jazakumullah khairan atas sarannya. Jika memang nantinya diperlukan, insyaallah kita akan gunakan papan tulis. Jika tidak, maka insyaallah akan cukup pada slide materi yang ditampilkan di layar TV teman-teman sekalian saja, insyaallah. Nah, itu yang kami sampaikan pada malam hari ini, dan insyaallah kita akan tutup dengan bacaan surah Al-Lail terakhir. Silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Cukup insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis, semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.